Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Di sini Pak Dio akan menjelaskan lanjutan pembahasan kita. Yang hari ini yang akan kita bahas adalah UKBM 1 kegiatan belajar 4. Materinya yaitu tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang memuat perpangkatan atau eksponen. Nah, bentuk-bentuknya di sini nanti ada 6 yang akan Pak Dio sampaikan, yaitu dengan syarat A itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini dari bentuk persamaan eksponensial yang pertama, yaitu jika ada A dipangkatkan fx sama dengan 1, maka fx-nya nanti sama dengan 0. A di sini adalah bilangan. Kemudian fx ini nanti adalah fungsi. Kemudian 1 ini hasil dari bilangan dipangkatkan fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi akar dari 3X kuadrat 3 dipangkatkan X kuadrat dikurang 5X sama dengan 1. Nah, ini apakah bentuknya sama dengan yang bentuk 1? Masih belum. Ini harus kita rubah ya, harus kita rubah menjadi bentuk A dipangkatkan fx. Di sini cara merubahnya boleh salah satu caranya ya, yang Pak Dio sampaikan salah satu caranya kedua ruas di sini diberi kuadrat atau ditambahkan kuadrat. Ya, sehingga di sini akar dari 3 pangkat X pangkat 3 dikurang 5X itu dikuadratkan, satunya juga dikuadratkan. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau yang ruas kiri dikuadratkan, maka akarnya hilang, tinggal 3 pangkat X kuadrat dikurang 5X. Kemudian yang 1 kuadrat artinya itu kan 1 dikali 1, hasilnya juga 1, maka kita boleh tulis 1 di sini. Nah, bentuknya kan sudah sama dengan bentuk yang nomor 1 ini. Maksudnya fx sama dengan 0 ini seperti apa? Nah, setelah ini kita manipulasi, kita rubah lagi ya, dari bentuk atau sifat yang dulu pernah kita pelajari bahwa 1 itu boleh kita rubah menjadi 3 pangkat 0 atau 3 dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Ingat pembelajaran kita di awal UKBM 1 KB1 ya, bahwa ketika ada bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian di sini berdasarkan bentuk yang nomor 1 ini, maka fx sama dengan 0 ya. Yang dimaksud fx ini kan pangkatnya kan ya. Pangkatnya adalah x kuadrat dikurang 5x, maka kita taruh di sini. Kemudian 0-nya taruh di sini. Nah, di sini 3 bilangan pokoknya ini hilang ya. Anggap aja hilang. Nah, berdasarkan yang di sini kan cuma tinggal fx sama 0-nya kan ya, hanya di sini hilang. Nah, sehingga sudah seperti bentuk yang pertama, yaitu fx sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilai x, pertanyaan di sini adalah tentukan nilai x. Untuk mendapatkan nilai x itu kita faktorkan. Maksudnya difaktorkan itu dikeluarkan, dipisah ya. Enaknya ngomong untuk pemfaktoran itu atau difaktorkan itu dipisah. Nah, kalian materi ini seharusnya sudah paham karena sudah dipelajari kelas 8 SMP.
Jadi kalau ada bentuk X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0, itu bisa kita rubah atau kita faktorkan menjadi X nya di luar kurung, kemudian kita buka kurung, X dikurang 5. Nah kalau seandainya kita kembalikan, jadi X dikali X hasilnya adalah X kuadrat, X dikali min 5 hasilnya min 5X. Oke, selanjutnya masing-masing kita buat sama dengan 0. Jadi X ini kita buat sama dengan 0, kemudian X dikurang 5 ini juga kita buat sama dengan 0, sehingga nilai X yang di sini itu sudah dapat X sama dengan 0, yang di sini X sama dengan 5. 5 di sini dari mana? Min 5 di sini pindah ruas ke ruas kanan sehingga dia berubah jadi positif, sehingga X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Jadi X nya di sini 0, kemudian X di sini 5. Jadi dua-duanya yang kita ambil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Itu untuk bentuk persamaan eksponensial yang bentuk pertama. Nah kemudian untuk bentuk yang kedua, yaitu jika ada A dipangkatkan Fx, itu akan sama dengan A dipangkatkan P. Maka nanti yang akan kita jabarkan, yang kita cari adalah Fx sama dengan P. Nah, di sini persamaan itu jika bilangan pokoknya sudah sama, di sini A, di sini A, maka yang kita selesaikan adalah pangkat yang ruas kiri disamakan ruas yang disamakan dengan ruas kanan. Jadi Fx sama dengan P. Oke, untuk contohnya seperti ini ada di UKBM. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 dikali akar dari 1/27, kemudian dia dipangkatkan 2X dikurang 1 sama dengan akar 2/3. Nah, di sini terlihat rumit ya, namun bisa kita sederhanakan. Nah, bentuk yang ini kan belum sesuai dengan bentuk yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat P kan ya. Maka kita rubah dulu agar sama, kemudian nanti agar kita bisa menyelesaikannya. Nah, di sini caranya adalah akarnya kita hilangkan dengan cara boleh dengan kayak yang nomor 1 tadi ya, difaktorkan kedua ruas boleh. Di sini Pak Dio menggunakan cara yang lain agar kalian mempunyai banyak cara untuk menyelesaikan. Jadi dalam matematika itu boleh kita menggunakan cara apapun, yang penting sesuai dengan koridor matematika, kemudian hasilnya pun juga nanti akan sama. Nah, di sini di atas dulu ya, 3 tetap, kemudian 1/7 ini akarnya hilang. Nah, akar ini kalau kita rubah itu akan menjadi 1/2. Maka pangkat dari 2x dikurang 1 ini diberi per 2. Kemudian yang akar 243 ini kita pangkatkan 1/2 gitu ya. Kemudian dari situ kita manipulasi lagi, kita rubah lagi bahwa 27 ini kita rubah menjadi 3/3. Kemudian 243 ini kita rubah menjadi 3/5. Kenapa kita rubah menjadi 3? Karena di sini sudah ada angka 3 ya, ada bilangan 3 di sini. Biar nanti bilangan utama dari ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, setelah itu kita rubah kembali ya. Untuk 3, pangkat 3 di sini, kalau pangkatnya pindah ke atas, itu dia akan menjadi min. Kemudian yang di sini ketika ada
pangkat kemudian dipangkatkan lagi itu dikali, berarti 5 dikali 1/2, maka hasilnya adalah 5/2. Kemudian untuk bisa kita selesaikan ya, agar kita bisa selesaikan 3 di sini kan pangkatnya 1. Nah, kita rubah pangkat 1 itu menjadi 2/2, karena 2/2 itu hasilnya juga 1. Kenapa kok akan 1 itu kita rubah menjadi 2/2? Karena 3 yang di sini ketika akan dikalikan 3 yang di sini ya, itu kan ketika dikalikan maka pangkatnya ditambah. Kemudian agar bisa ditambah maka harus disamakan penyebutnya. Karena di sini sudah mempunyai penyebut 2, maka bagaimana caranya 3 yang di sini harus mempunyai penyebut 2, maka dibuat 2/2. Kemudian pangkat min 3 di sini ke bawah kita rubah. Ketika ada dipangkatkan lagi, itu kan dikali. Jadi min 3 dikali 2x hasilnya min 6x. Min 3 dikali min 1 hasilnya plus 3. Kemudian dari yang di atas, bahwa kalau perkalian maka pangkatnya ditambah seperti ini ya. Ketika pangkatnya ditambah sudah sama-sama 2 penyebutnya, maka kita tinggal menambahkan yang atas, sehingga hasilnya adalah min 6x ditambah 5 ya, min 6x ditambah 5/2. Nah, sudah sama, di sini sudah ada 3, di sini juga ada 3, bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita membuat bentuk fx sama dengan P di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan untuk mencari nilai X-nya. Caranya gimana? Nah, di sini karena sudah sama-sama 2 ya. Di ruas kiri penyebutnya 2, ruas kanan penyebutnya 2. Itu bisa kita coret gitu ya. Bisa kita coret karena di kiri 2 juga di kanan 2, sama-sama penyebut. Kalau seandainya bingung, 2 ini ya kita kalikan dengan min 6x ditambah 5, atau 2-nya tetap kita tulis di sini 2, kemudian kita buka kurung di sini. 2-nya nggak usah dipindah, nanti yang di atas ini 2 kita coret dengan yang bawah, selesai, habis ya. Hasilnya 1 dikalikan angka berapapun, maka ya angka berapapun itu yang jadi hasil. Kemudian setelah itu dua-duanya sama-sama kita coret, maka tinggallah min 6x ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian 5-nya ini pindah ruas, 5 ini plus ya, 5-nya ya. Ketika pindah ruas ke kanan, maka dia akan menjadi min 5, maka 5 dikurangi min 5 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian maka hasilnya X-nya adalah 0. Nah, X sama dengan 0 ini dari mana? Ya ini, min 6X itu artinya kan min 6 dikali X. Agar bisa menjadi 0, maka X-nya harus diganti berapa? Ya harus diganti 0 agar hasilnya 0 gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Paham ya sampai sini? Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga di sini ada A dipangkatkan fx sama dengan A dipangkatkan gx. Maka yang akan kita kerjakan adalah nanti fx sama dengan gx, karena bilangan pokoknya sama. Nanti kita buang atau tidak kita anggap, yang kita kerjakan hanya yang ada di pangkatnya saja ya. Oke, untuk contohnya tentukan nilai 3 dipangkatkan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 9 dipangkatkan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Nah, bentuknya kan belum sama seperti yang bentuk ketiga ini, maka harus kita rubah dulu.
Untuk cara merubah, ya, cara merubah yang di ruas kiri tetap, ya, karena dia sudah bentuknya A pangkat fx, yang sebelah kanan belum. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah akar di sini itu menjadi 1/2 yang ada di sini, ya. Kemudian 9 di sini kita rubah menjadi 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan ini, ya. 3 kuadrat yang dikalikan adalah pangkatnya. 3 kuadrat ini kan 3 berpangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kali. Ketika pangkat dikali, kemudian di sini ada penyebut, bisa kita sederhanakan. Ya, bentuknya seperti ini. 2-nya kita coret, habis. Kemudian sudah sama-sama mempunyai bilangan pokok 3. Nah, 3 ini kita hilangkan, maka tinggallah pangkatnya x kuadrat dikurang 1. Kemudian yang ruas kanan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 6 dikurang 1. Kemudian kita pindah, ya, kita pindah. Cara memindah itu kita lihat siapa yang mempunyai pangkat tertinggi, ya. Kemudian yang mempunyai pangkat terendah yang harus dipindah. Tujuannya apa? Nanti agar tidak menjadi negatif, karena ketika nanti negatif nanti akan membuat lebih susah, ya. Pangkat tertinggi dan nanti koefisien yang lebih tinggi nanti kita merubahnya. Di sini di ruas kanan ada pangkat 3 yang tertinggi, kemudian yang ruas kiri pangkat tertingginya adalah 2, maka yang ruas kiri lah yang akan kita pindah ke ruas kanan. Ketika kita rubah, x pangkat 3-nya tetap karena dia tidak punya teman, ya, istilahnya yang sama-sama punya pangkat 3. Nah, kemudian yang di ruas kanan ada min 4 x kuadrat. Nah, di sini juga ada x kuadrat. Nah, x kuadrat ini semula dia positif, ketika pindah menjadi negatif. Nah, berarti ditambah karena dia sama-sama punya kuadrat dengan yang 4x ini, maka min 4x kuadrat akan dikurangi dengan x kuadrat, maka hasilnya adalah min 5x kuadrat. Kemudian yang ruas kiri enggak ada yang ada x seperti ini, maka karena dia hanya sendiri 6x-nya ini, maka dia turun, ya, 6x. Kemudian di sini ada min 1, di sini ada min 1. Nah, min 1 yang ruas kiri ini ketika kita pindah ke ruas kanan, maka dia akan menjadi positif. Jadi min 1 ditambah 1, maka hasilnya 0. 0 tidak usah kita tulis. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini kan ruas kiri menjadi 0 sama dengan, gitu, ya. Menjadi 0 sama dengan, boleh kita tulis seperti ini, 0-nya kemudian ada di kanan. Ya, tidak kita pindah tapi kita rubah, ya, kita rubah bentuknya saja. Contoh kalau seandainya 0, ya, atau gini, 6 sama dengan 2 ditambah 4. Kalau kita balik, ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6, itu kan sama saja, ya. Jadi seperti itu cara merubahnya. X-nya biar yang ada unsur X-nya ada di ruas kiri. Nah, setelah itu kita faktorkan seperti yang tadi. Di sini ada x pangkat 3, x kuadrat, kemudian ada 6x, ya. Di sini semua mempunyai unsur x, maka x-nya kita keluarin. Jadi kalau kita kembalikan berapa? X kali x kuadrat, x pangkat 3, x kali min 5x, maka menjadi min 5x kuadrat. X kali 6, maka hasilnya adalah 6x. Jadi boleh kita rubah seperti itu. Nah, setelah itu yang ada di dalam kurung ini kita faktorkan lagi, ya, kita faktorkan lagi sehingga hasil pemfaktorannya itu adalah x dikurang 3, kemudian x dikurang 2.
Sehingga X yang di sini kita buat sama dengan 0, kemudian X min 3 di sini juga kita buat sama dengan 0, maka hasil X-nya adalah 3. Kemudian X min 2-nya kita buat sama dengan 0, maka hasil X-nya adalah 2, gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, kemudian 2, kemudian 3. Ya, cara penulisannya ya mulai dari yang terkecil ya, 0, 2, 3, walaupun di sini urutannya 0, 3, 2. Jadi penulisan di himpunan penyelesaian kita buat dari angka yang terkecil 0, 2, dan 3. Kemudian untuk bentuk yang keempat seperti ini ya, ketika ada A pangkat fx sama dengan B pangkatkan gx, itu akan sama dengan log A dipangkatkan fx sama dengan log B dipangkatkan gx. Nah, untuk bentuk yang keempat ini tidak kita bahas karena akan kita bahas logaritma itu di UKBM 2. Jadi nanti kalau seandainya latihan soal, kita kembali lagi kita ambil soal-soal yang ada di UKBM 1 gitu ya. Ya, kemudian bentuk yang kelima ini lumayan panjang nanti prosesnya. Jadi ada bentuk hx di sini, kemudian dia dipangkatkan fx, kemudian akan sama dengan hx dipangkatkan gx. Nah, untuk menentukan nilai x di sini ada 4 cara ya, 4 cara dan semua caranya ini dipakai. Berarti itu ada 4 bentuknya ini ya akan kita pakai semua. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 2, x ditambah 2 dipangkatkan x ditambah 4 sama dengan x ditambah 2 dipangkatkan x kuadrat ditambah 3x plus 1. Di sini kita apa istilahnya, kita buat dulu gini, apa namanya, klasifikasi gitu ya. hx itu yang di sini itu x plus 2, x plus 2. Kemudian fx ini adalah pangkat yang ada di ruas kanan yaitu x plus 4, ruas kiri tadi ya. Kemudian gs itu pangkat yang ada di ruas kanan yaitu x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, kemungkinan yang pertama tadi nilai x-nya adalah caranya seperti ini. Ini ada di UKBM kalian, bahwa dibuat fx sama dengan gx, fx-nya adalah x plus 4, kemudian gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x plus 1 gitu ya. Nah, setelah itu sama dengan cara yang sebelumnya, yang pangkatnya kecil ya, yang pangkatnya sedikit itu kita pindahkan ya, karena yang ruas kiri sedikit maka kita pindahkan ke ruas kanan. Maka hasilnya adalah x kuadrat 2x. Nah, 2x ini dari mana? X ini pindah jadi min, maka 3x dikurang x, maka hasilnya adalah 2x. 4 di sini pindah menjadi negatif, maka 1 dikurang 4 hasilnya adalah min 3 gitu ya. Kemudian kita rubah lagi seperti yang tadi, x-nya ada di sebelah kanan. Nah, di sini 2x, di sini min 3. Kemudian kita faktorkan. Nah, kira-kira faktornya x ditambah berapa dan x dikurang berapa gitu ya. Nah, di sini x ditambah 3, kemudian x dikurang 1. Maka kita buat x plus 3 nya itu sama dengan 0, maka ketemu x nya adalah x sama dengan min 3. Jadi di sini plus 3, kalau pindah ruas dia jadi min. Kemudian yang di sini min, kalau pindah ruas nanti pasti jadi positif ya, positif 1. Kemudian kemungkinan kedua yaitu ketika hx sama dengan 1, hx-nya mana? Ini x plus 2, maka kita tulis di sini x plus 2. Nah, setelah itu kita apain? Di sini
kita kan mencari X, berarti X nya harus sendirian, berarti 2 ini dipindah ya, 2 ini dipindah, 2 ini plus, kalau dipindah menjadi min 2 maka 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga ya, kemungkinan yang ketiga Hx nya tadi berapa? X plus 2 itu sama dengan 0. X di sini akan sama dengan min 2. Namun harus kita ingat dulu ya, bahwa dengan syarat di sini nilai fx-nya nanti harus lebih dari 0 dan gx juga lebih dari 0 ya. Harus lebih dari 0, fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya juga harus lebih dari 0. Kemudian kita coba, kita sudah mendapatkan x dari persamaan hx tadi, kita substitusikan fx-nya menjadi f min 2, maka nah ini kan ya soalnya tadi untuk fx itu adalah ini, fx-nya adalah x plus 4. Maka yang di sini x plus 4, x-nya kita ganti min 2, sehingga min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Dan 2 ini dia adalah lebih dari 0, maka memenuhi ya. Jadi 2 ini termasuk himpunan penyelesaian. Nah, kemudian kita coba ke gx. Nah, gx tadi persamaannya apa? Gx tadi adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, maka nanti x-nya kita rubah, x-nya kita rubah. Jadinya seperti ini, kita ganti min 2 dikuadratin, hasilnya 4 ya. Kemudian di sini diganti min 2. Di sini adalah min plus 4 ya. Min 2 kali min 2 plus 4. 3 kali min 2 min 6 ditambah 1 berarti 4, dikurangi 6 hasilnya min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Nah, min 1 di sini ternyata dia kurang dari 0. Maka untuk gx tidak memenuhi ya. Untuk gx tidak memenuhi. Maka yang kita ambil siapa? Yang kita ambil adalah 2-nya. Kemudian untuk kemungkinan yang terakhir ya, kemungkinan yang terakhir yaitu hx sama dengan min 1. Kemudian x ditambah 2 dikurang 1, maka ketemu x-nya adalah min 3. Kita lihat dulu syarat yang di sini ketika hx sama dengan min 1. Syaratnya adalah fx dan gx keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Jadi kalau satunya ganjil genap, nanti kemungkinan yang keempat ini tidak digunakan ya. Tidak digunakan karena berbeda. Jadi harus keduanya ganjil dan harus keduanya genap. Oke, ketika kita masukkan, ingat ini ya, hx-nya berapa, fx-nya, gx-nya berapa, kita substitusikan. fx-nya, x-nya kita ganti min 3 di sini, kemudian 4-nya kita taruh di sini, maka hasilnya adalah 1. 1 merupakan bilangan ganjil. Kemudian kita ganti menjadi min 3 kuadrat, 3 kali min 3, kemudian kita tambah 1. Nah, kira-kira berapa? Min 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9. 3 kali min 3 hasilnya adalah min 9. Berarti 9 dikurangi 9 hasilnya 0, ditambah 1 hasilnya adalah 1. Maka 1 juga ganjil. Maka x sama dengan min 3 ini memenuhi. Jadi kesimpulan dari kemungkinan 1, 2, 3, 4 yang bisa kita ambil berapa? Nah, ada min 3. Nah, min 3 ini kita dapat dari mana? Dari yang atas tadi ya. Kemudian ada min 1, kemudian ada 1 dan ada 2 ya, satunya di kemungkinan keempat ini. Jadi dari semua kemungkinan dikumpulin, yang sama kita tulis 1 aja. Contoh yang di sini ya, 1 kita tulis 1 saja. Kemudian yang 2 dari
persamaan sebelumnya atau kemungkinan sebelumnya tadi. Baik, untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir bentuk yang dapat kita kembalikan ke bentuk persamaan kuadrat, itu harus kita buat menjadi A dikali fx kuadrat, kemudian ditambah B fx, kemudian ditambah C sama dengan 0. Contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ada soal untuk menentukan himpunan penyelesaian, yaitu 5 dipangkatkan 2x ditambah 1 dikurang 6 dikalikan 5 pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, cara merubahnya seperti apa? Gini ya. Jadi 5 dipangkatkan 2x ditambah 1 berdasarkan sifat eksponensial, maka satunya ini boleh kita rubah menjadi 5 pangkat 1 jika dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambah gitu kan ya. Nah, ini kita rubah, kita jabarkan lagi. 5 pangkat 2x dikalikan 5 pangkat 1 yang ke belakang tetap. Nah, kemudian kita rubah ya, 5-nya kita taruh depan. 5 pangkat 1 kan 5. 5-nya kita taruh depan, kemudian kita pecah ya. Jadi 5 pangkat 2x itu boleh kita tulis 5 dipangkatkan x, kemudian dipangkatkan lagi 2. 2-nya kita keluarin. Untuk apa? Nah, agar di sini fx-nya itu mempunyai kuadrat. Nah, kemudian di sini tetap ya, kita tetap buat seperti ini. 5 pangkat x. Kemudian misalkan, nah di sini kan kita bingung kalau seandainya mau memfaktorkan untuk mencari nilai x-nya. Maka kita misalkan yang 5 pangkat x ini adalah p ya. P itu sama dengan 5 pangkat x. Maka kita peroleh 5 di sini tetap. 5x-nya, 5 pangkat x itu kita rubah menjadi p, kuadratnya ada di sini ya, tetap. Kemudian 6-nya tetap, 5x-nya menjadi p, 1-nya tetap, 0-nya tetap. Nah, kemudian kita faktorkan ya. Nah, cara pemfaktoran yang di depannya atau di depannya p kuadrat, atau yang di depannya ada kuadrat di sini, atau yang biasa kita sebut dengan koefisien dari p kuadrat itu lebih dari 1, itu kan agak susah ya, agak susah mencarinya. Maka ini caranya Pak Diu. Kita buat seperti ini ya, kita buat kurung 2 dulu, kemudian karena di sini ada 5p, maka tulis 5p, 5p tidak kuadrat, karena nanti kalau dikalikan akan menjadi kuadrat. Kita per 5, kenapa? Ya karena dua-duanya kita kasih 5, maka kita dibagi 5 di sini. Nah, 5 di sini, 5 itu adalah untuk mencari faktor untuk mengisi yang kosong di sini. Caranya adalah yang depan dikalikan yang paling belakang, berarti 5 dikalikan 1, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini kita faktorkan. 5 ini itu dari mana toh? Ya, dari 1 dikali 5 atau 5 dikali 1. Itu caranya Pak Dio ya. Nah, tapi yang dibutuhkan di sini hasil penjumlahan dari pemfaktoran ini, hasilnya harus min 6. Di sini kalau 1 dikali 5, berarti kalau 1 ditambah 5, karena mereka positif semua kan hasilnya plus 6. Padahal yang di sini yang diminta adalah min 6 ya. Berarti harus gimana? Kalau dikali hasilnya harus plus 5, tapi kalau dijumlah hasilnya min 6, maka ya semua harus kita kasih min. Kita ambil salah satu ya, ambil salah satu aja dari 2 kemungkinan di sini karena angkanya sama-sama. Ya, kita tulis di sini yang atas ya, min 1. Kemudian min 5-nya kita taruh di sini. Ya. Nah, setelah itu
agar 5-nya yang menjadi penyebut ini hilang, kira-kira dari 2 kurung ini yang mana yang bisa difaktorkan atau yang mana yang bisa dikeluarkan? Itu yang sebelah kanan nih sini ya, mempunyai sama-sama unsur 5. Nah, kita rubah di sini. Di sini tetap akan menjadi -1, di sini jadi apa? Jadi -1. Kenapa? Karena 5 kali P 5P, 5 kali -1 -5. Nah, selanjutnya 5 yang di sini kita coret, ya, kita bagi jadi habis, sehingga tinggallah 5P dikurang 1, kemudian P dikurang 1, maka kita tulis di sini ya. Kemudian kita mencari seperti tadi, kalau 5P dikurang 1 sama dengan 0, maka P-nya berapa? 1 pindah menjadi positif 1, kemudian 5P ini kalau 5-nya kita pindah menjadi pembagian, hasilnya adalah 1/5. Yang di sini hasilnya adalah 1, karena dia negatif pindah jadi positif. Kemudian kita rubah lagi ya, karena di sini misalkan P itu sama dengan 5 pangkat X, maka kita rubah kembali P itu adalah 5 pangkat X. Nah, kemudian karena di sini 1/5, kita rubah menjadi 5 dipangkatkan -1 ya. 5 di sini kan pangkat 1 sebenarnya ya. Kita pindah ke atas jadi dia -1. Kemudian yang di sini jadi apa? Nah, kita rubah menjadi 5 pangkat 0, karena 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. Agar apa? Agar bilangan pokoknya ini sama ya. Bilangan pokoknya ini ya biar sama. Di sini maka X-nya akan sama dengan 1. Kok bisa ya? Berdasarkan bentuk yang keberapa tadi ya? Yang ke-1 ya. Jadi X hasilnya adalah -1. Kemudian yang di sini kira-kira X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya berapa? -1 dan 0. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, pembahasan kita sudah selesai. Berarti tinggal apa? Tinggal tugas untuk kalian. Di sini di Ayo Berlatih di UKBM kalian ada 20 soal ya, ada 20 soal. Di sini sudah Pak Dio perkecil, hanya ada 5 soal. Di sini di 5 soal ini akan mewakili contoh-contoh di atas. Jadi yang nomor 1 ini seperti yang bentuk 1, 2 seperti bentuk 2, yang 6 ini bentuk 3, yang 14 ini bentuk 4, bentuk berapa tadi? Bentuk 5 ya, karena yang nomor 4 enggak kita bahas. Kemudian yang 19 ini adalah bentuk yang ke-6. Jadi cukup 5 soal untuk kalian, biar enggak banyak-banyak ya. Mungkin itu saja dari Pak Dio. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.